wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk melakukan percakapan wawancara pra-observasi kelas kepada rekan sejawat saya bernama Isra Linia versi Dia Rizka SPD. Selamat pagi Ibu Isra Linia. Selamat pagi Bu Erna. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kita nanti akan melakukan saya mau supervisi di kelas Ibu, tapi sebelumnya saya akan melakukan wawancara pra-observasi dulu Ibu. Iya. Bu Isra, hari ini Bu Isra akan melakukan pembelajaran untuk mata pelajaran apa Ibu? Hari ini saya akan mengajar kelas 1 dengan mata pelajaran matematika Bu Erna. Untuk materinya yaitu pengurangan antara 1 sampai dengan 10 dengan elemennya itu bilangan. Oh, berarti mata pelajarannya matematika untuk kelas 1 materi pengurangan 1 sampai 10. Oke. Kemudian Ibu yang akan saya tanyakan di sini siswanya berapa Ibu dalam satu kelas? Satu kelasnya 15 siswa. 15 siswa. Oke. Kemudian tujuan dalam sebuah pembelajaran pasti ada tujuannya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pagi hari ini kira-kira apa saja Ibu? Untuk yang pertama yaitu harapannya saya adalah siswa mampu menerapkan metode pengurangan pada saat mereka itu menemukan sisa. Bagaimana mereka menemukan sisa dari jumlah yang sudah ditentukan seperti itu. Selanjutnya peserta didik dapat memecahkan masalah pengurangan dengan menggunakan simbol, yaitu simbol pengurangan dan diakhiri dengan simbol penjumlahan atau sama dengan seperti itu. Yang ketiga harapannya adalah siswa mampu menghubungkan kondisi pengurangan dengan menggunakan kata-kata, angka maupun rumus yang sesuai dengan kegiatan proyek seperti itu. Selanjutnya yang keempat, peserta didik dapat melakukan hitung pengurangan angka di bawah 10 seperti itu Bu Erna. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harapannya saya siswa mampu memahaminya pada hari ini. Berarti di sini tujuan pembelajarannya ada 4 nih. Yang pertama yaitu peserta dapat menerapkan metode pengurangan yang nanti Ibu ajarkan, kemudian memecahkan masalah. Iya, kemudian menghubungkan konteks pengurangan dengan menggunakan kata-kata, angka atau rumus melakukan kegiatan proyek nantinya ya Bu. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik ini dapat melakukan hitung pengurangan angka di bawah 10 dengan benar. Kemudian yang ingin saya tanyakan di dalam pembelajaran Ibu nanti itu menggunakan strategi apa Ibu? Strategi yang akan digunakan. Baik Ibu. Untuk kegiatan hari ini saya menggunakan PJBL, Project Based Learning. Ya, karena di sini saya akan mengajarkan beberapa proyek dengan membuat bingkai foto seperti itu dari stick es krim. Ya nanti saya membagikan kepada siswa dengan jumlahnya 10 stick. Nanti di situ anak membuat bingkai, tapi diusahakan mereka memperoleh sisa dari pembuatan bingkai tersebut. Nanti jadi saya bertanya berapa stick es krim yang digunakan seperti itu untuk membuat bingkai itu. Nanti sisanya berapa? Itu kan secara tidak langsung mereka memecahkan masalah ya tanpa saya memberitahu seperti itu. Selanjutnya selain ada PJBL, saya juga menggunakan kuis dengan menggunakan EduPlay, yaitu berupa katak yang nanti loncat-loncat bagaimana mereka atau katak tersebut mencapai daratan agar mereka menjadi juara. Itu menggunakan aplikasi EduCoplay namanya. Oke, luar biasa Bu Cici. Berarti ada teknologinya juga ada di sini ya. Kemudian nanti memecahkan masalah yang berupa proyek ya. Kemudian di sini adakah diferensiasinya? Diferensiasi apa konten atau produk atau prosesnya di sini? Untuk diferensiasi sendiri saya memasukkan tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Oke. Jadi yang pertama itu ketika untuk kegiatan kontennya saya menampilkan sebuah video terkait pengurangan dan nanti saya memberikan pemantik kepada siswa tentang video tersebut. Setelah adanya itu maka saya melakukan sebuah prosesnya di sini yaitu dengan siswa melakukan sebuah permainan juga dengan yang saya sebut 4 sehat 5 sempurna. Di situ saya membuat nasi dibagi kelompok. Untuk itu saya individual. Individu dulu. Nanti di situ siswa mengambil beberapa lauk dan nasi dan minuman. Nanti di situ siswa memecahkan soal-soal atau pengurangan yang saya tentukan di gambar tersebut, itu terkait prosesnya.
Untuk proyeknya yaitu dengan membuat bingkai foto dari stick es krim seperti itu. Oh, iya. Berarti semuanya juga membuat Iya. bingkai. Bingkai. Oh. Tapi kalau bingkai saya buat per kelompok. Bingkai per kelompok. Ya. Kemudian di sini Bu Cici, apakah area yang akan hendak dicapai dalam pembelajaran ini? Area pengembangannya. Area pengembangannya khususnya bagaimana siswa itu memahami alur atau bagaimana mereka memecahkan pengurangan dengan lebih sederhana seperti itu. Kadang kita kan berpikir bahwa pengurangan itu mungkin hanya mengambil saja, kayak gitu tekniknya bahwa kita bisa mengerjakan beberapa pengurangan dengan berbagai cara seperti itu. Berarti penanaman konsep terlebih Ya, dahulu. penanaman konsepnya terlebih dahulu kepada siswa. Ya, itu adalah area pengembangannya ya. Ya. Ya, saya sudah tidak sabar sekali ingin melihat pembelajarannya Ibu nanti. Sepertinya seru sekali. Kalau dilihat dari RPP-nya di sini juga sudah lengkap sekali, di mana ada lampirannya berupa LKPD-nya. LKPD-nya di sini juga mantap. Kemudian ada rubrik penilaiannya sudah lengkap semuanya. Ada kisi-kisi evaluasi, kemudian bentuk soal. Oh iya, ini evaluasinya ya Ibu ya. 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 Terakhir nanti ada evaluasinya. Evaluasi di situ saya ada dua, yaitu terkait dengan nanti siswa dalam bentuk mengerjakan di sini dan yang pakai edu-komplainsi. Oh iya. Kemudian sudah ada pengayaannya di sini juga. Oke. Ya, terima kasih Bu Israel Ninia atas waktunya. Saya nanti akan mengikuti pembelajarannya panjenengan di belakang ya. Saya akan melihat apakah sesuai dengan RPP-nya atau tidak. Luar biasa nanti ya, kalau sepertinya sudah tidak sabar lagi nih. Sepertinya nanti anak-anak mau semangat belajarnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan di modul ajar ini sesuai dengan yang Amin. Terima kasih Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ini ingin Sidna menyiapkan terlebih dahulu ya teman-temannya berdoa Yusif. Nyampaikan Sid. Ya. Silo. Nah, ya Sid. Doa dimulai.
kita hari ini yang pertama itu diharapkan nanti kalian itu mampu menerapkan metode pengurangan pada saat melakukan sebuah proyek. Apa sih kira-kira proyeknya Bu? Nanti kita akan melakukan sebuah proyek. Kita sudah belajar tuh tentang penjumlahan. Penjumlahan juga sama 1 sampai 10. Ya atau tidak? Coba guru tanya, 5 ditambah 3 8. Masih ingat 5 ditambah 3 kalau menggunakan tangan. Misalnya 7 ditambah 1 8. Berarti masih ingat ya? Sekarang kita ganti ke materi pengurangan. Nah, gambar apa kira-kira? Monyet kakinya berapa? 2 atau 4? Monyet kakinya berapa? 2. Tangannya? Kita akan belajar tentang pengurangan terlebih dahulu. Nah, pertama kita belajar dulu tentang simbolnya. Apa? Simbol. Kemarin kan kita belajar penjumlahan sudah. Kalau penjumlahan tanda plus, ya kan? Sekarang kita garis yang ke atas kita buang tanda plus. Ini tanda apa? Penjumlahan, ya tambah boleh. Dan nanti kita yang atas dibuang menjadi tanda pengurangan. Bener ya? Berarti nanti kita pengurangan. Ayo kita mulai. Di rumah ada kakak yang sedang menghitung pensil warnanya. Ayo kita bantu kakak menghitung pensil warnanya ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakak memiliki 7 buah pensil warna. Kemudian kakak ingin memberikan sebagian kepada adik. Kakak memberikan 3 buah pensil warna kepada adik. Ayo kita hitung bersama-sama. punya bola di dalam toples. Yang di dalam toples ada berapa? Kira-kira ada berapa? Nah, nanti Mas Daret ambil berapa? Mas Daret mau ambil berapa? Ambil 1. Berarti sisanya berapa? 4. Kalau Mbak Anti ambil lagi 4 dikurang 1 berapa? 3. Berarti adalah ketika pengurangan itu adalah mengambil. Bu Guru kalau nggak ada benda pakai apa? Boleh pakai tangan. Coba sekarang tangannya 5 semua. 5. Tos, tos, 5. Lalu diam kita tekuk 2. 1, 2. Batas ya, berarti sisanya berapa Tas? Kalau kita nambah Tas? 3. Kalian nanti berkelompok 2 orang menyelesaikan masalah yang Bu Guru berikan. Bu Guru yang bagi kelompoknya. Ayo Rel, geser. 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 Ayo yang belakang juga geser. Yang belakang geser. Coba. 7, berarti ada 7 kelompok. Sudah siap? Tapi sebelum itu Guru mau tanya, di rumah ada berapa orang? Kalau di rumah ada yang 4, 6 sekali. Terus ada yang berapa lagi? 4. Mbak Antik yang di rumah berapa?
Kabupaten Banyumas, terutama pada rekan sejawat Bu Erna, yaitu Bu Isra Linia yang mengaku kelas 1 ya Bu ya. Ya. Terima kasih sekali untuk hari ini dengan berdua sudah berkenan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menyukseskan kegiatan pendampingan individu kelima saya terhadap Bu Ernawati hari ini, di mana salah satu kegiatan di pendampingan individu kelima ini adalah percakapan pasca observasi yang dilakukan antara Bu Ernawati dengan rekan sejawatnya yang sudah diobservasi. Jadi Bu Erna sudah melakukan observasi di kelas 1, di kelasnya Bu Isra Linia, dan ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan itu. Jadi hari ini nanti monggo panjenengan berdua melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Dan untuk ini saya hanya menonton saja nih, saya hanya menyaksikan saja, dan tentunya Bu Ernawati ini melakukan kegiatan ini untuk mempraktikkan dan mengimplementasikan praktik coaching untuk supervisi akademik yang percakapannya menggunakan alur Tirta, dan tentunya untuk praktik coaching ini itu sudah dipelajari secara mendalam, baik itu di modul pendidikan guru penggerak maupun waktu kemarin karya keempat ya Bu Erna ya. Jadi saya di sini hanya bersifat mendampingi saja. Bu Isra Linia monggo seanunya jenengan aja, semengalirnya seperti apa sesuai dengan apa yang sudah Bu Isra praktikan di kelas. Nanti hal-hal yang ditanyakan oleh Bu Erna tentunya tidak jauh dari kegiatan yang sudah panjenengan praktikan di dalam kelas. Mungkin hanya itu Bu Ernawati, dan mudah-mudahan percakapan pasca observasinya dapat berjalan dengan lancar. Setelah ini mohon saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Ernawati dan juga Bu Isra Linia untuk memulai percakapan pasca observasi. Jadi saya mungkin hanya itu pengantarnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bila saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini Mei Hastuti selaku pengajar praktik saya ya, dan sudah meluangkan waktunya untuk hari ini untuk mendampingi saya di pasca observasi yang tadi juga saya baru saja mengobservasi Bu Isra. Iya, Bu Isra tadi pagi ini baru saya observasi di kelas 1 untuk mata pelajaran matematika. Bu Isra luar biasa ya tadi pembelajarannya. Iya, saya tadi sudah mendampingi Bu Isra dari awal sampai dengan akhir, sudah sesuai dengan RPP yang jenengan buat di sini. Mulai dari persepsi, kemudian tadi diakhiri juga dengan refleksi ya, refleksi para pesertanya, anak didiknya ini. Semuanya terlihat senang, terlihat semangat dalam melaksanakan pembelajaran tadi. Ya, di sana saya juga menemukan hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif, di mana yang pertama jenengan sudah melakukan persepsinya sudah dimulai dengan baik sekali. Di situ juga jenengan sudah ada ice breaking, ya, anak-anak menjadi semangat, sudah semangat ditambah semangat lagi. Ya. Kemudian di situ juga jenengan sudah memunculkan adanya disiplin positif, di mana jenengan tadi menanyakan tentang kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas itu yang sudah dibuat sebelumnya nih, ya ada beberapa poin tadi. Anak-anak juga sudah tahu semuanya. Iya. Saya harapkan di kesepakatan kelas ini nanti menjadi keyakinan kelas, nih. Kemudian tadi bernyanyi bersama, ya. Berarti di situ ada nilai nasionalismenya, Garuda Pancasila. Iya, semuanya semangat sekali di situ. Iya. Kemudian saya di catatan saya juga sudah mengaitkan materi sebelumnya, tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan. Kemudian, nah ini tidak kalah pentingnya, jenengan juga sudah memunculkan kompetensi sosial emosional, di mana teknik stopnya sudah dilaksanakan. Yang anak-anak tadi rame, kemudian jenengan menggunakan teknik stop, alhamdulillah anak-anak bisa dikendalikan. Mereka merasa tenang kembali, rileks kembali, padahal anak kelas 1 loh ya. Kelas 1 itu luar biasa, gurunya juga luar biasa. Nah, yang saya tanyakan di sini Bu Isra,
menurut jenengan itu kira-kira refleksinya apa nih dalam pembelajaran ini? Baik Bu Erna, kalau ini refleksi dari saya terlebih dahulu Iya. ya. Nanti mudah-mudahan Bu Erna juga dapat memberikan masukan kepada saya dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Kita belajar bersama-sama Bu. Ya betul Bu Erna. Untuk yang pertama itu terkait dengan model yang saya gunakan Bu Erna. Oh iya. Di situ kan dijelaskan bahwa saya menggunakan PJBL, Project Based Learning ya. Tapi ketika kegiatannya itu saya lebih condong menggunakan sintak PBL dibandingkan dengan PJBL seperti itu. Karena di situ saya lebih menekankan Bu guru punya masalah nih yang harus kalian pecahkan kayak gitu. Padahal kalau di PJBL kan anak itu dikasih proyek terus bagaimana memecahkannya kayak gitu. Kalau saya kan dikasih masalah dulu baru proyeknya kayak gitu. Jadi ada alur yang terbalik dengan harusnya itu masuknya PBL tapi saya pakainya PJBL. Mungkin itu yang pertama Bu Erna terkait dengan penggunaan model. Untuk yang kedua itu terkait dengan pengondisian siswa. Saya itu masih mencoba terkait dengan KSE yang saya juga pelajari Bu Erna. Mungkin kemarin alhamdulillah sedikit berpengaruh untuk siswanya dan mudah-mudahan nanti saya bisa menggunakan yang lainnya kayak gitu. Karena kan kemampuan anak di kelas 1 itu kan berbeda. Ada yang mudah untuk memahami, ada yang lambat ya. Sehingga di situ kan saya perlu bagaimana caranya mengondisikan siswa agar tetap tenang tapi mereka paham dengan apa yang saya berikan. Itu kan masih menjadi PR saya tersendiri untuk refleksi. Walaupun udah mau setengah semester di bulan tapi untuk mengajar kelas 1 yang namanya menenangkan siswa itu Kelas 1 ya. itu masih perlu banyak belajar seperti itu. Untuk yang ketiga, di situ saya sebenarnya akan atau ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hanya saja saya belum memunculkan secara detail mana dari kontennya, prosesnya sampai dengan produknya. Nah, di sini mungkin nanti Bu Yana belum bisa memberikan masukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Karena selama proses pembelajaran saya kan tidak membagi-bagi nih Bu Yana, baik dari gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, Jadi semuanya mengikuti. Iya, mengikuti. Jadi Iya. semua anaknya saya dibuat alur sama, tapi pada dasarnya saya ingin pembelajaran itu ada berdiferensiasi. Betul. Mungkin nanti Bu Erna bisa memberikan sedikit itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Itu yang belum saya tampilkan di kegiatannya. Seperti itu sebenarnya mungkin yang lebih terkait dengan yang refleksi saya paling terkait tiga yang lebih dominan dibandingkan yang lain. Ya, terima kasih Bu Isra. Ya, tadi memang pembelajarannya sudah bagus sekali ya. Di sini jenengan tadi sudah menampilkan konten-kontennya. Iya. Kontennya dimulai dari Visual. apa itu video pembelajaran, berarti kan audio. Iya. Dan juga ada penggunaan benda konkret. Juga dimunculkan di situ ya. Berarti ada dua konten, ada dengan audio, ada dengan benda konkret. Berarti maksudnya ini kinestetik, visual juga ada sebenarnya. Tapi semua anak mengalami, begitu ya. Betul sekali. Berarti di sini Bu Isra ini apakah sudah tahu kesiapan awal anak itu? Maksudnya Bu Isra sudah mengetahui apa belum tentang gaya belajar mereka masing-masing dalam satu kelas itu? Mungkin yang audio siapa, yang kinestetik siapa, yang visual siapa? Sebenarnya sudah, hanya saja kan tidak saya munculkan atau saya tidak melakukan yang kinestetik itu bagaimana kegiatan pembelajarannya, yang audio itu nanti bagaimana pembelajarannya. Saya kan alurnya ikut semua, Ikut semua ya ya. betul. Yang kinestetik ya itu audio, yang audio Kontennya sama, prosesnya juga sama, produknya juga sama. Betul. Padahal tadi di situ kontennya sudah bagus, prosesnya juga sudah bagus, produknya juga sudah bagus. Di proses juga tadi sudah bagus sebenarnya membuat bingkai. Tapi itu kan modelnya kinestetik semuanya. Ya, betul. Kemudian ada menu makan siang. Itu kan ada pengurangan ya, tapi yang berupa gambar-gambar ada apa makan-makanan ya, mengandung makanan tapi isinya pengurangan itu juga bagus sekali. Tapi semua juga mengalami. Ya, kalau menurut panjenengan ini diferensiasi ini harus kita awali dari kesiapan anak terlebih dahulu. Gimana gaya belajarnya? Kalau sudah jenengan tahu sebelumnya, yang audio dikumpulkan menjadi audio. Nanti mungkin jenengan bisa memberikan konten atau materinya itu
berupa video atau lagu-lagu tentang pengurangan, misalnya ya misalnya yang tentang pengurangan lah ya. Kemudian misalnya visual, mungkin dengan apa namanya itu bentuk pengurangan yang ada gambar-gambarnya, biar anak itu lebih mudah untuk memahami konsep itu. Kemudian yang kinestetik juga di sana mungkin seperti itu yang tadi dengan sudah itu kinestetik itu bagus sekali, yang membuat bingkai, memecahkan masalah itu KJBL itu. Memecahkan masalah dengan setik ini untuk membuat bingkai berapa kayak gitu ya, yang digunakan berapa, sisanya berapa, seperti itu. Nanti jadi anak itu sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi tidak semua sama, karena di situ anak kan kita memberikan sesuatu sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan minat bakat mereka. Iya. Jadi kita memungkinkan mereka untuk belajar sesuai minat bakat sehingga mereka lebih bersemangat dan lebih bisa memahami gitu. Luar biasa di situ juga, yaitu yang menu apa? Mas sempurna itu bagus sekali itu teman-teman. Kemudian selanjutnya Bu Isra, menurut jenengan nih kedepannya tindak lanjut apa yang jenengan akan lakukan di pembelajaran ini? Untuk tindak lanjut, yang pertama tentu saya ingin sekali bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan yang tadi Bu Ena sudah jelaskan gitu. Karena itu kan menjadi salah satu kita memfasilitasi sebagai seorang guru terkait dengan kebutuhan dan kesiapan siswa dalam belajar. Sehingga yang tadi Bu Ena lihat kan saya masih keteteran Ibu, karena ada yang aktif sekali, ada yang malah tidak mau mengerjakan kayak gitu kan. Mungkin nanti kan saya kedepannya lagi lebih memperhatikan lebih kesiapan minat bakat siswa, terutama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa kayak gitu. Iya, itu sekali. Berarti disesuaikan ya dengan minat belajar mereka, gaya belajar mereka, agar mereka lebih memahami materi, ya. Karena minat bakat mereka beda-beda, jadi jangan disamakan seperti itu. Itu namanya diferensiasi. Kemudian Bu Cici, di sini yang namanya pembelajaran itu ketiga-tiganya itu tidak serta-merta harus semuanya ada dimunculkan dalam satu pembelajaran itu. Yang misalnya desain konten, proses dan produk semuanya itu harus dimunculkan, tidak perlu. Maksudnya misalkan kondisinya tidak memungkinkan, hanya diferensiasi konten saja boleh. Boleh dalam pembelajaran. Iya, misalkan tidak bisa produknya sama nggak apa-apa, tapi dalam prosesnya berbeda-beda. Itu juga termasuk sudah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak harus semuanya dimunculkan ketiga-tiganya itu tidak harus. Berarti yang memungkinkan saja dalam pembelajaran apa? Oh, ini memungkinkan diferensiasi prosesnya, boleh. Oh, yang ini memungkinkan diferensi ketiga-tiganya, itu lebih bagus begitu. Besok saya akan lakukan apa yang Iya, oke. Iya, luar biasa. Berarti komitmen apa nih yang Bu Cici akan saya mulai sekarang bagaimana? Komitmen saya yang pertama tadi harus benar-benar pembelajaran itu sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Jangan berdasarkan apa yang ada di bayangan gurunya seperti itu. Kadang kan saya masih mengajar apa yang ada di bayangan saya, bukan berdasarkan kebutuhan dan minat bakatnya siswa. Mungkin nanti kedepannya lagi saya melihat kesiapannya siswa sekali dengan pembelajaran yang akan saya lakukan di kedepannya seperti ini. Mungkin itu salah satunya komitmen saya ke depan. Mungkin dimunculkan dulu juga di modul ajar selanjutnya gitu. Iya, saya memunculkan terkait kesiapan belajar. Iya, kesiapan belajar dimunculkan dulu di modul ajarnya, kemudian ini rentetan alurnya. Kemudian yang tidak kalah menariknya tadi refleksinya bagi sekali itu Bu Cici, di mana anak-anak itu maju satu persatu ke depan, mengungkapkan perasaannya. Perasaan mereka itu apa sedih, apa senang, atau bingung. Nah tadi
yang menarik ada salah satu siswa yang sedih katanya Iya, ya. betul. Nah, jenengan sudah memberikan motivasi ya. Ya. Ya, nanti curhatnya sama Bu Guru kayak gitu ya. Ya, itu bagus sekali itu sudah mengenal sekali. Mungkin dari refleksinya mereka jenengan juga sudah tahu bahwa pembelajarannya kalau banyak yang senang berarti berhasil pembelajaran saya sudah berhasil nih, misalkan seperti itu. Kalau banyak yang sedih, oh berarti banyak yang belum tahu nih gitu. Nah, luar biasa ya Bu Cici untuk wawancara kita pada pagi ini. Setelah saya melakukan pra-observasi tadi, kemudian pembelajarannya saya ikuti dari awal sampai akhir, kemudian ini pasca observasi yang didampingi oleh Ibu Bapak. Ya, kiranya hanya itu Bu Isra yang dapat saya tanyakan mengenai pasca observasi ini. Terima kasih Bu Astuti sudah mendampingi kegiatan kami pada pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ya, keren sekali, alhamdulillah untuk percakapan pasca observasi sudah dilakukan, dan apa yang tadi sudah ditanyakan oleh Bu Erna itu dalam rangka tadi untuk menggali potensinya Bu Isra, ya. Bukan bermaksud untuk menggurui atau yang lainnya, tetapi dalam rangka berbagi, sharing. Tentunya Bu Erna masuk ke kelasnya Bu Isra kan mendapatkan pengetahuan yang baru, ada pembelajaran yang baru. Mungkin juga dari situ Bu Erna bisa belajar tentang metode yang digunakan oleh Bu Isra. Kemudian mungkin juga tentang teknik-teknik pembelajarannya Bu Isra. Itu juga merupakan bisa dijadikan pembelajaran yang baru untuk Bu Erna. Jadi dari kegiatan peninjauan rekan sejawat atau kegiatan observasi rekan sejawat ini itu tidak hanya berguna atau bermanfaat untuk Bu Erna saja, tetapi juga Bu Isra juga seperti itu. Jadi dari kegiatan ini Bu Isra pun bisa melakukan refleksi. Tadi ya saya sudah lihat refleksinya sudah baik sekali. Jadi sudah bisa mengukur ketercapaian, oh ini saya sudah melakukan ini, saya belum ini, dan seharusnya ini. Nah, untuk kedepannya monggo kegiatan review atau peninjauan observasi rekan sejawat ini mudah-mudahan bisa dapat dilanjutkan dalam rangka untuk pengembangan diri panjenengan berdua. Yang tentunya kegiatan ini itu tidak hanya sekedar saya mengunjungi kelas ini, tapi tidak dapat apa-apa. Tidak seperti itu. Banyak sekali yang bisa kita petik, yang dapat kita ambil dari kegiatan peninjauan kepada kelas rekan sejawat. Terutama kalau ada metode-metode yang baru atau mungkin ada alat peraga yang disajikan, oh kok menarik ya, anak-anak jadi senang ya, anak-anak kok dikasih teknik stop jadi lebih tenang ya. Nah itu kan juga jadi salah satu masukan untuk rekan-rekan sejawatnya seperti itu. Jadi terima kasih sekali untuk Bu Ernawati yang sudah mempraktikkan percakapan pasca observasi dengan Bu Isra-nya selaku rekan sejawat yang sudah diobservasi. Dan terima kasih juga kepada Bu Isra karena sudah berkenan, sekali lagi sudah berkenan untuk diwawancara. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan oleh panjenengan berdua itu menjadi bahan refleksi panjenengan berdua dan juga dicatat sebagai rencana pengembangan diri ke depannya. Jadi yang sudah dicatat tadi oleh Bu Isra, refleksinya dan yang sebagainya, monggo untuk bisa ditindaklanjuti untuk perbaikan atau mungkin juga untuk penyempurnaan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Bu Isra, alhamdulillah untuk kegiatan pendampingan individu kelima ini dapat berjalan dengan lancar karena salah satunya adalah dukungan dari rekan sejawat juga. Ya. Terima kasih Bu Erna. Mungkin saya cukupkan sekian untuk percakapan pasca observasinya. Nanti dilanjut dengan kegiatan yang lain.